Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Hari ini kita belajar model regresi Cox. Model regresi Cox ini merupakan salah satu model yang digunakan untuk menganalisis data waktu hidup. Model ini pertama kali dikenalkan oleh Cox pada tahun 1972. Beliau mengusulkan suatu model untuk menganalisis data waktu hidup yang didasarkan pada fungsi Hazard HT. Beliau mengungkapkan model tersebut pada seminar yang terkait dengan papernya yang berjudul Model Regresi dan Tabel Hidup. Nah, model regresi Cox ini didasarkan pada rasio Hazard. Ya, namanya rasio berarti berkaitan dengan perbandingan. Kalau kita mempunyai dua kelompok X1 dan X2, maka rasio Hazard didefinisikan sebagai perbandingan antara fungsi Hazard pada kelompok pertama dengan fungsi Hazard pada kelompok yang kedua. Dalam paper Cox tersebut, model yang dikenakan ini merupakan pengembangan dari model Kaplan-Meier dan metode tabel hidup. Jadi kalau kita mempunyai variabel waktu tahan hidup T dan variabel yang mempengaruhi waktu hidup sebagai X, maka model yang diusulkan merupakan fungsi Hazard lambda T dengan syarat X sama dengan perkalian antara lambda 0T dengan eksponensial dari X dikalikan beta. Dan X tebal itu merupakan vektor variabel prediktor. Kemudian di sini untuk estimasinya menggunakan metode likelihood parsial. Mungkin secara detail bisa dilihat ya yang berkaitan dengan konsep metode estimasi likelihood parsial. Nantinya lambda 0T ini disebut sebagai fungsi Hazard dasar atau baseline Hazard. Model Cox ini akhirnya banyak diapresiasi, kemudian banyak disitasi oleh para ahli. Kelebihan model ini ya dibandingkan dengan model sebelumnya adalah bahwa di model regresi Cox ini mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi waktu hidup dan kemudian memodelkannya dengan pendekatan metode regresi. Jadi sangat bisa diterima baik dari kalangan ya statistisi maupun matematisi. Ya, selain itu juga bisa diterima di kalangan bidang epidemiologi kaitannya dengan penerapannya dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Nah, ini adalah foto Sir David R. Cox, penemu model regresi Cox. Ya, bisa di-searching sendiri ya untuk karya-karya beliau dan juga biografi beliau. Ya, banyak sekali yang bisa kita pelajari dari paper-paper atau temuan-temuan beliau. Kalau dilihat dari beberapa model Hazard yang dikenal itu ada dua, yaitu model aditif dan model multiplikatif. Nah, model regresi Cox ini masuk dalam model multiplikatif ya, karena merupakan perkalian dari fungsi Hazard dengan fungsi eksponensial dari variabel prediktornya. Nah, model ini nantinya dikenal juga dengan model Hazard proporsional ya. H0T atau mungkin tadi disebut lambda 0T ini sebagai Hazard dasar atau baseline Hazard. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada model Hazard proporsional Cox ini. Yang pertama, bahwa dengan model Cox ini kita bisa mempertimbangkan beberapa kovariat secara simultan. Kemudian yang kedua, ya,
Dalam mengkonstruksi model ini untuk kepentingan interpretasi, maka hampir sama dengan kalau kita menginterpretasikan model regresi linear atau regresi logistik. Hanya saja kita sekarang punya konsep lain, yaitu rasio Hazard. Kemudian yang ketiga, konsep utama dari konstruksi model Cox ini adalah untuk membandingkan dua atau lebih kelompok dengan mempertimbangkan beberapa kovariat yang mempengaruhi waktu hidupnya. Kontribusi penting dari temuan Cox ini adalah metode likelihood yang digunakan untuk mengestimasi parameter model. Nah, di sini parameter beta itu diestimasi tanpa mengestimasi Hazard dasar atau H0T. Jadi di sini yang disebut sebagai model semi parametrik. Karena kita mengestimasi beta, berarti di situ kita bicara tentang model parametrik. Sementara sisi non parametrik itu adalah H0T. Yang di sini metode untuk estimasinya dikenal sebagai metode likelihood parsial. Asumsi yang harus dipenuhi pada model regresi Cox ini adalah independensi, yaitu observasinya saling bebas dan sensornya saling independen juga atau saling bebas. Kemudian misalkan kita mempunyai dua kelompok perlakuan, yaitu yang pertama adalah grup kontrol dan yang kedua adalah kelompok perlakuan. Jadi modelnya sebagai model Hazard HTX sama dengan perkalian dari Hazard dasar dikalikan dengan eksponensial beta 1x. Untuk menentukan rasio Hazard, karena X-nya tadi bernilai 0 dan 1, maka fungsi Hazard untuk X sama dengan 1, kita hitung menjadi H0T dikalikan eksponensial beta 1. Kemudian fungsi Hazard HT pada saat X sama dengan 0 menjadi H0T dikalikan eksponensial 0. Sehingga kalau kita hitung rasionya, yaitu HTX sama dengan 1 dibagi HTX sama dengan 0, maka akan sama dengan eksponensial beta 1. Jadi perbandingan risiko untuk X1 terhadap X0 itu tidak bergantung pada waktu. Terlihat pada nilainya tadi eksponensial beta 1. Nah, sekarang contoh waktu remisi pasien leukemia. Ada dua grup, yaitu grup perlakuan dan grup kontrol. Masing-masing ada 21 pasien ya. Di situ ada waktu hidup, time, statusnya tersensor atau tidak. TX adalah menggambarkan grupnya, kemudian log WBC. Log WBC itu indikator prognosis untuk pasien leukemia. Jadi di situ ada variabel waktu hidup T-nya, ada statusnya tersensor atau tidak, ada TX-nya dari grupnya, dan variabel lain yaitu variabel prediktornya atau variabel bebasnya adalah log WBC. Yang ini adalah data dari grup kontrol. Jadi waktu remisi tadi ada, kemudian statusnya. Ya, statusnya tadi ada tersensor atau tidak tersensor. Ya, tadi yang tersensor notasinya 0, yang tidak tersensor notasinya 1.
Kemudian TX itu berarti dari grup kontrol, notasinya di sini 2. Kemudian variabel bebasnya adalah log WBC. Jadi ada 2 grup ya di contoh ini, grup perlakuan dan grup kontrol. Nah, bagaimana kita mengestimasi model regresi Cox-nya? Nah, tadi teorinya sudah. Selanjutnya mungkin untuk analisisnya bisa kita gunakan bantuan software, misalkan SPSS, Minitab, atau R. Demikian penjelasan tentang model regresi Cox. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.